Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Warung Kopi Kripto Tarakan Vision FX. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sampai hari ini masih setia menemani nongkrong sambil ngopi di Warung Kopi Kripto Tarakan Vision FX. Kemudian teman-teman, seperti biasanya, mari hari ini kita bersama-sama berdoa memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan, dan bila ada di antara kita, sahabat kita maupun keluarga kita, mungkin ada yang hari ini kondisinya sedang sakit, kita doakan semoga Allah segera memberikan kesembuhan teman-teman. Dan juga untuk kita yang hari ini sedang berjuang mencari nafkah demi keluarga yang ada di rumah dan sedang menghadapi kesulitan dalam persoalan ekonomi, mari kita doakan semoga Allah segera memberikan solusi dan jalan keluar dalam persoalan ekonomi teman-teman. Oke teman-teman, hari ini kita akan berbicara tentang JP Morgan. Ini adalah sebuah perusahaan raksasa yang ada di Amerika. JP Morgan ini adalah sebuah perusahaan atau bank yang menguasai hampir semua sistem keuangan yang ada di dunia teman-teman. Namun bank ini pernah diputus kerjasamanya oleh pemerintah Republik Indonesia pada tahun 2017, walaupun pada tahun 2018 akhirnya pemutusan hubungan kerja itu dipulihkan kembali sehingga Indonesia kembali bekerja sama dengan JP Morgan teman-teman. Jadi kalau kita lihat di artikel ini, JP Morgan Chase ini merupakan sebuah bank atau firma sekuritas, perbankan investasi, dan perbankan eceran global yang berasal dari Amerika Serikat. Bank terbesar di Amerika Serikat ini memiliki aset sebesar 2 triliun dengan cabang lebih dari 100 negara di dunia teman-teman. Nah kemudian ternyata ada sebuah berita negatif lagi teman-teman. Ada sebuah update informasi pada tanggal 24 November. Jadi JP Morgan Chase ini, perusahaan investasi keuangan raksasa ini tersandung dalam gugatan hukum sebesar 600 juta US dollar teman-teman, dengan tuduhan merusak bisnis multi dolar. Jadi ada bisnis yang nilainya jutaan dolar ini dirusak oleh JP Morgan, kemudian dianggap bahwa JP Morgan ini memblokir transaksi dan menyebabkan pemutusan atau penghapusan akun secara massal teman-teman. Kita akan lihat kasus ini. Kemudian karena JP Morgan adalah sebuah perusahaan atau raksasa investasi global, maka apapun yang dialami oleh JP Morgan ini akan sedikit banyaknya berdampak pada dunia cryptocurrency. Namun di sini kita akan fokus dengan dampaknya atau dampak dari kasus ini terhadap perkembangan dan ekosistem dari P-Network teman-teman. Oke, kita akan langsung masuk ke dalam tulisan artikel ini teman-teman. Jadi bank terbesar di dunia, JP Morgan Chase, kini dihadapkan pada gugatan fitnah senilai 600 juta US dollar atas tuduhan menyebarkan informasi palsu, kemudian memblokir transaksi dan merusak reputasi sebuah perusahaan layanan medis bernilai jutaan dolar teman-teman. Jadi ada sebuah perusahaan yang bernama Sinai Holding. Kalau kita lihat di sini, jadi perusahaan yang bernama Sinai Holding ini adalah sebuah perusahaan layanan medis yang berbasis di Florida, mengklaim bahwa JP Morgan secara keliru menempatkan perusahaan dan pemiliknya yang bernama Jacob Gitman dalam daftar individu dan entitas yang harus dihindari teman-teman. Gitman menyatakan bahwa selama bertahun-tahun JP Morgan ini menolak transaksi perusahaannya dan merusak reputasinya dengan memberitahu pelanggan bahwa Sinai Holding sedang dimonitor oleh Office of Foreign Asset Control atau OFAC yang menegakkan sanksi terhadap individu dan negara teman-teman. Akibatnya OFAC, sebuah lembaga yang ada di Amerika Serikat, ini memberlakukan sanksi untuk pelaku perdagangan manusia atau teroris yang menyebarkan senjata pemusnah massal. Jadi JP Morgan ini telah membuat sebuah pernyataan palsu teman-teman yang mengakibatkan kerugian. Jadi para penggugat menuntut ganti rugi
kepada JP Morgan karena mereka menyatakan bahwa JP Morgan ini telah melakukan pencemaran nama secara industri sehingga mereka mengalami sanksi akibat tindakan bank tersebut, teman-teman. Jadi perusahaan yang bernama Sinai ini mengklaim bahwa nilai perusahaan yang mencapai 600 juta US dollar menjadi tidak dapat diakses oleh rekening bank dan mengalami penurunan nilai drastis sebagai hasil langsung dan dari pencemaran nama baik yang dilakukan oleh JP Morgan, teman-teman. Kemudian kita akan berbicara tentang dampak dari kasus ini, teman-teman. Jadi kasus yang melibatkan JP Morgan dan Sinai Holding ini memiliki potensi implikasi yang cukup besar terhadap dunia kripto, salah satunya terhadap P-Network, terutama dalam konteks kita berbicara soal industri keuangan dan persepsi masyarakat terhadap layanan perbankan digital, teman-teman. Kita tahu bagaimanapun juga bahwa P-Network ini mengklaim sebagai salah satu mata uang digital yang pertama kali yang bisa ditambang melalui handphone, teman-teman. Sehingga tepat kalau pada tempatnya apabila kita berbicara tentang konteks industri keuangan dan persepsi masyarakat terhadap layanan keuangan digital, teman-teman. Jadi pentingnya kepatuhan dan transparansi. Kasus ini menyoroti pentingnya kepatuhan dan transparansi dalam industri keuangan. Bagi P-Network, hal ini dapat menjadi peringatan untuk lebih memperkuat kebijakan kepatuhan dan memastikan transparansi dalam semua operasional mereka. Kemudian dengan adanya keluhan tentang pengakhiran akun yang tidak adil dalam kasus JP Morgan, maka P-Network harus memahami bahwa kepercayaan masyarakat adalah aset yang sangat berharga. Menjaga transparansi, memberikan penjelasan yang jelas dan menanggapi keluhan para pionir dengan cepat, itu dapat membantu mempertahankan kepercayaan pengguna P-Network, teman-teman. Kemudian kasus JP Morgan ini dapat memicu perhatian lebih lanjut dari pihak berwenang dan regulator terhadap industri keuangan digital termasuk P-Network. Oleh karena itu, perusahaan harus memastikan bahwa mereka mematuhi semua peraturan dan kebijakan yang berlaku dan siap untuk beradaptasi dengan perubahan dalam lingkungan regulasi, teman-teman. Dengan adanya gugatan terhadap JP Morgan terkait dengan dampak yang merugikan pada bisnis Sinai Holding, P-Network harus meningkatkan fokus mereka pada perlindungan pengguna atau perlindungan pada pionir, dan ini melibatkan pengelolaan transaksi dengan hati-hati dan memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan tidak merugikan para pionir secara tidak adil, teman-teman. Kemudian P-Network dapat juga melihat kasus JP Morgan ini sebagai peluang untuk membedakan diri mereka dengan menekankan kebijakan yang adil, perlindungan konsumen, dan komitmen terhadap kepatuhan. Hal ini dapat meningkatkan citra merek mereka dan menarik lebih banyak pionir yang mencari alternatif yang dapat dipercaya dalam dunia keuangan digital, teman-teman. Jadi dalam menghadapi implikasi potensial dari kasus ini, P-Network dapat memanfaatkan pengalaman ini untuk memperkuat fondasi mereka dan menjaga reputasi sebagai penyedia layanan keuangan digital yang dapat dipercaya dan berintegritas. Oke teman-teman, demikian update informasi dari JP Morgan yang menghadapi tuntutan sebesar 600 juta US dollar dan implikasinya baik langsung maupun tidak langsung terhadap dunia kripto, khususnya terhadap P-Network. Demikian, semoga bisa menambah literasi dan wawasan bagi kita semua. Tetap semangat klik petirnya dan jangan lupa di seruput kopinya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.